Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha Umi? Tentunya insya Allah kita semua dalam keadaan yang sehat ya nak. Tidak lupa untuk terus berdoa. Semoga wabah yang sedang melanda saat ini bisa segera diangkat oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini Umi akan menjelaskan tematik tema A subtema 1 pembelajaran 2. Masih tentang organ gerak pada hewan. Kita masuk pembelajaran 2 ya nak. Nah, di sini kita akan belajar bahasa Indonesia, SBDP, dan juga IPA. Untuk bahasa Indonesia, kita menentukan ide pokok dalam paragraf. Untuk SBDP-nya, kita membuat gambar cerita. Kemudian, untuk pelajaran IPA, menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata. Baiklah, kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, biasanya di dalam sebuah paragraf itu pasti terdapat ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Kemarin kita sudah membahas apa itu pengertian ide pokok. Nah, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Maka disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Ide pokok terdapat di dalam kalimat utama dan setiap satu paragraf itu hanya memiliki satu ide pokok. Berikut langkah-langkah menentukan ide pokok. Dilihat ya nak, yang pertama, kalian bacalah paragrafnya dengan cermat dan teliti. Kemudian, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Seterusnya, membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf kita temukan. Gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf itu biasanya dapat terletak pada awal, pada akhir, atau awal dan akhir paragraf, atau di seluruh paragraf. Untuk lebih memahami ide pokok di dalam paragraf, mari kita lihat teks yang ada di buku cetak pada halaman 8. Kalian buka dulu ya nak buku cetaknya. Dilihat halaman 8. Di situ ada teks yang berjudul Keindahan Gerak di Dalam Air. Sudah dibuka buku cetaknya? Nah, dilihat. Ternyata dari paragraf 1, setelah kita baca tadi, kita mendapatkan ide pokoknya, yaitu alat gerak ikan. Kemudian dari paragraf 2, kita mendapatkan ide pokoknya adalah sirip ikan. Dan paragraf 3, kita mendapatkan ide pokoknya adalah gelembung ikan. Dibaca kembali ya nak, biar lebih jelas. Materi yang selanjutnya yaitu pelajaran SBDP, membuat gambar cerita. Sebelum membuat gambar cerita, apa itu pengertian gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan tentang sebuah peristiwa. Jadi maksudnya peristiwanya diceritakan bukan hanya berupa kata-kata, namun berupa gambar juga. Gambar cerita itu biasanya disebut juga dengan gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperkuat, memperindah, serta memperjelas cerita yang kita sajikan. Paham nak ya tentang membuat gambar cerita? Nah, jadi intinya gambar cerita itu bertujuan untuk memudahkan pembacanya atau kita sendiri yang membacanya
untuk memahami bacaan atau cerita, sehingga pembaca itu bisa lebih paham dengan isi ceritanya karena sembari kita melihat gambar saat membaca ceritanya. Nah, di bawah ada beberapa contoh gambar ilustrasi. Dilihat ya nak, di gambar ini yang pertama adalah kartun. Tentunya kalian sering nonton film kartun ya nak di televisi. Iya, biasanya anak-anak suka sekali ya menonton film kartun. Bisa dilihat, kartun itu merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Di sini ada gambar kartun Musa. Yang kedua, ada komik. Siapa yang sering membaca komik? Iya, tentunya kita sering membaca komik ya. Dilihat, apa itu komik? Komik itu merupakan gambar-gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, komik ini biasanya berisi percakapan antar tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Dilihat di sini ada gambar komik. Judulnya Menahan Marah. Dibaca ya nak, diperhatikan. Yang ketiga, karikatur. Nah, karikatur ini merupakan gambar atau tokoh yang dilebih-lebihkan atau diubah dari objek aslinya. Dilihat di sini ada gambar karikatur. Nah, untuk menghasilkan gambar ilustrasi itu diperlukan media-media atau alat yang dapat membantu kita membuat gambar ilustrasi. Media tersebut antara lain seperti spidol, pensil, cat warna, atau cat cair dan juga cat minyak. Jika kita ingin menggambar ilustrasi, itu ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita temukan dulu apa ide atau gagasan dari gambar ilustrasi yang akan kita buat. Biasanya ini berkaitan dengan siapakah tokoh yang akan kita gambar. Kemudian tidak lupa untuk latar belakang tempatnya dan suasananya. Yang kedua, membuat sketsa. Nah, ini berkaitan dengan pembuatan rancangan gambar atau sketsa. Nah, untuk pertama-tama kita bisa membuat coretan-coretan awal ya terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bisa menebalkan dan memberikan warna jika sudah kita coret-coret terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan hasil yang bagus biasanya kita memerlukan banyak latihan ya, bukan hanya sekali. Kita bisa coret-coret dulu. Kemudian kalau salah bisa kita ganti, bisa kita hapus sampai kita bisa membuat gambar ilustrasi yang bagus. Nah, untuk lebih jelasnya ya nak, kalian lihat contoh yang ada di samping gambar. Ini ada langkah-langkah menggambar ilustrasi. Kita ingin membuat wajah dari hewan lion. Apa itu hewan lion? Iya, hewan singa. Yang pertama, dilihat kita bisa membuat bentuk persegi terlebih dahulu untuk awalnya. Kemudian dilihat pada tahap 1, 2, 3 sampai tahap 4. Atau boleh juga pertama kali kita buat dengan bentuk segitiga. Terus atau boleh juga kita buat dengan bentuk lingkaran. Dilihat tahap-tahapnya ya nak. Ya, jadi dari bentuk persegi, segitiga dan juga lingkaran itu bisa menghasilkan wajah dari seekor hewan singa.
Masuki pelajaran selanjutnya ya nak. Pelajaran selanjutnya adalah pelajaran IPA. Menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Masih ingat? Tentunya di kelas 4 sudah belajar ya tentang hewan vertebrata, kemudian hewan invertebrata. Iya, hewan vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Nah, tadi kita kan sudah menggambar sketsa dari wajah singa. Singa itu termasuk ke dalam hewan vertebrata karena singa merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Sebagai makhluk hidup, hewan tentunya dapat bergerak. Nah, biasanya cara hewan bergerak itu dipengaruhi dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Hewan yang hidup di darat bergerak dengan cara berlari, berjalan, dan merayap. Berbeda dengan hewan yang hidup di air. Itu mereka bergerak dengan cara berenang. Nah, meskipun berbeda-beda organ geraknya, namun fungsi utama dari organ gerak mereka tetap sama, yaitu tujuannya adalah untuk berpindah tempat. Untuk lebih memahami lagi, perhatikan tabel nama hewan, alat gerak berikut fungsinya. Dilihat ya nak, di sini ada tabel. Yang pertama itu hewan ikan. Alat gerak hewan ikan itu adalah sirip dan ekor. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memudahkan ikan tersebut berenang di dalam air. Yang kedua, ada burung unta. Alat gerak burung tentunya tahu semua ya nak. Adalah sayap. Fungsinya apa? Untuk memudahkan mereka untuk bergerak dan terbang. Yang ketiga, ada ular. Alat gerak ular karena mereka tidak memiliki kaki ya, dan termasuk ke dalam hewan reptil. Itu alat geraknya adalah perut. Fungsinya sama, membantu mereka untuk berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Yang terakhir ada hewan katak. Katak ini alat geraknya adalah kaki. Fungsinya bisa untuk melompat dan juga berenang di dalam air. Baiklah, untuk materi hari ini Umi cukupkan sampai di sini dulu ya nak. Untuk tugas, kalian buka buku cetak halaman 14, kalian kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Boleh kalian kerjakan di buku tulis latihan tematik. Dan untuk pengumpulan nanti berbarengan dengan pengumpulan modul. Selamat mengerjakan ya anak soleh dan soleha, tetap semangat mengerjakan tugasnya dengan baik. Baiklah, Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.